إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah kembali memudahkan kita untuk kembali bermajlis di majlis ilmu, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa istiqamah di atas menuntut ilmu. Dan istiqamah di atas menuntut ilmu adalah salah satu tanda kebaikan, salah satu tanda kuatnya iman seseorang. Nabi SAW bersabda, "Man humani la yashba'ani, talibu ilmin wa talibu dunya." Ada dua orang yang punya keinginan yang tidak akan pernah puas. Yang pertama, orang yang mencari ilmu. Yang kedua, orang yang mencari dunia. Maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu semangat untuk menuntut ilmu dan tidak pernah terputus keinginannya untuk menuntut ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah ditanya bagaimana semangatnya beliau di dalam menuntut ilmu. Lalu beliau mengatakan, saya semangat menuntut ilmu seperti semangatnya seorang ibu yang kehilangan bayinya, yang kehilangan anak kecilnya, dan itu adalah satu-satunya anak yang dia miliki. Kita bisa bayangkan jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana semangatnya seorang ibu untuk mencari anaknya yang hilang. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, begitulah semangat saya di dalam menuntut ilmu. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa istiqamah di dalam menuntut ilmu. Karena di antara bentuk keistiqamahan kita di atas din ini adalah istiqamah dalam menuntut ilmu. Ya, ini salah satu sumber kebaikan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari dua kebaikan besar yang beliau bawa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Dialah Allah yang telah mengutus Rasul dengan agama, dengan petunjuk
dengan agama yang hak. Ulama menafsirkan petunjuk di sini maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat, dan dinul haq maksudnya adalah al-amalu as-salih. Dan kita dituntut untuk istiqamah, diperintahkan oleh Allah untuk istiqamah. Wastaqim kama umirt, dan istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Maka istiqamah dalam beragama jamaah dirahmati Allah mencakup semuanya. Istiqamah di atas akidah yang benar, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqamah dalam menjalankan yang wajib, istiqamah di dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah, istiqamah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, baik yang hukumnya haram maupun yang makruh. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita taufik untuk istiqamah di atas agamanya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini dengan pembahasan yang ke-36 atau ke-38. Ini termasuk pembahasan yang sangat penting di antara pembahasan yang perlu kita pelajari, yang perlu kita kaji, karena ini akan mempengaruhi tauhid seseorang, akan mempengaruhi kesempurnaan agama seseorang. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, babu man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahalla Allah aw tahlili ma harramahu faqad ittakhadhahum arbaban. Bab tentang orang yang mentaati ulama dan penguasa di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh dia telah menjadikan mereka sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Ini jamaah yang dirahmati Allah, salah satu pembahasan penting yang perlu kita kaji, dan salah satu pembahasan di dalam bab tauhid, bahwasanya taat kepada ulama, taat kepada penguasa. Perhatikan ya, taat kepada ulama dan taat kepada penguasa di dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka dia telah jadikan ulama, dia telah jadikan penguasa sebagai Tuhan. Karena yang berhak ditaati hanyalah Allah tabaraka wa taala. Ingat judulnya secara menyeluruh, jangan diambil awalnya saja. Awal sama akhirnya diambil. Bahwa taat kepada ulama dan taat kepada penguasa termasuk menjadikannya sebagai Tuhan. Jangan motongnya seperti itu, tapi lengkap. Apa judulnya? Taat kepada ulama dan taat pada penguasa pada atau di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia telah menjadikan mereka sebagai Tuhan dan menjadikannya sebagai tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya perlu penjelasan yang insya Allah akan dijelaskan oleh Syekh dengan penjelasan yang singkat dan padat. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, arada al-muallif bihadhihi at-tarjamati tahqiq at-tauhid wa ittiba' asy-syari'ati wa ta'zim amri Allah wa nahyihi wal hadar min taqlid asy-syuyukh wal umara fi ma yukhalifu syar'a Allah wa huwa at-taqlidul a'ma. Penulis dengan pembahasan ini ingin menjelaskan tentang mewujudkan tauhid dan mengikuti syariat dan mengagungkan perintah Allah dan larangannya, serta peringatan dari taklid terhadap para masyayikh
taklid terhadap para penguasa pada perkara yang menyelisih syariat Allah. Dan inilah yang disebut dengan taklid buta. Ya. Jadi mengikuti ulama, mengikuti penguasa dalam perkara yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk taklidul a'ma, mengikuti seseorang tanpa melihat kebenaran yang diikuti. Tentu jamaah yang dirahmati Allah, dalam agama kita jelas bahwasanya yang mutlak untuk diikuti adalah Allah dan Rasulnya. Karena yang datang dari Allah pasti benar, yang datang dari Nabi SAW pasti benar. Adapun yang datang dari selain Nabi SAW maka bisa benar dan bisa salah. Kalau benar kita ikuti, kalau salah maka tidak boleh kita ikuti. Kalau ulama kita benar maka wajib kita ikuti, karena mereka wajib kita ikuti karena mereka benar, bukan semata-mata karena orangnya, tapi kebenaran yang dibawa. Dan ketika ulama kita salah, tidak boleh kita ikuti, bukan karena kita benci kepada para ulamanya, bukan karena kita tidak hormat kepada ulama, tapi karena salah. Dan harus kita pahami jamaah yang dirahmati Allah, bahwa ulama tidak maksum. Ulama tidak ada yang terjaga dari kesalahan. Nabi SAW secara umum menyebutkan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu salah. Bahkan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempat kesalahan dan tempat lupa. Ya. Maka selain Nabi SAW bisa salah. Ya. Sehingga kalau mereka benar kita ikuti, kalau salah maka tidak boleh kita ikuti. Ada orang-orang yang beragama dengan mengatakan masa guru saya bisa salah. Ini berarti menyamakan mereka dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Karena yang tidak bisa salah dalam masalah agama adalah Nabi SAW. Adapun selain Nabi bisa salah. Ulama kita hormati, ulama wajib kita muliakan, wajib mencintai mereka. Tetapi ketika mereka salah, kita tidak boleh mengikutinya. Tentu kita mengetahui mereka salah dan tidaknya, bukan kita sebagai orang awam yang menilai, tapi dari penjelasan ulama. Nanti insyaallah kita akan bacakan penjelasan secara detail dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam masalah ini. Fal wajibu ala ahli al-ilmi wal iman ay yu'azzimu amra Allah wa nahyahu. Maka wajib bagi para ulama dan orang-orang beriman untuk mengagungkan perintah Allah dan larangannya. Wa ayyuhillu ma ahallallahu wa ayyuharrimu ma harramallahu wa rasuluhu. Dan wajib menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya. Wa alla yuti'u amra ahadin fi khilafi dzalika. Dan tidak boleh mentaati perintah seorang pun di dalam menyelisihi Allah dan Rasulnya. Fatta'atu innama takunu fil ma'ruf. Maka ketaatan hanya berlaku pada perkara-perkara yang benar. Jadi kalau ulama dan siapapun yang menyampaikan kepada kita kebenaran, maka wajib kita ikuti. Fatta'atuhum fi khilafi syar'illah haramun. Mentaati mereka dalam perkara yang menyelisih syariat Allah hukumnya haram. Wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam berbuat maksiat kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fala yuti'u walidahu aw waladahu aw zawjahu fi khilafi syar'i min al-hilli wal hurmah. Maka tidak boleh mentaati orang tua, tidak boleh mentaati anak atau pasangan
di dalam perkara yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala dalam perkara halal dan haram. Dan ini menjadi pokok keyakinan kita di dalam beragama. Hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mutlak untuk diikuti. Adapun selain Allah dan Rasulnya wajib kita ikuti apabila mereka mengajak kepada yang ma'ruf, yang benar. Kalau mereka menyuruh kita melakukan hal yang mungkar, yaitu menyelisih syariat Allah, maka haram hukumnya untuk kita ikuti. Sebagian orang ya memahaminya dengan salah atau pura-pura salah memahami masalah ini, sehingga mengatakan bahwa ketika penyampaian seperti ini kita sampaikan, mereka mengatakan bahwa kita mengajak orang tidak boleh taat kepada ulama. Jangan taat kepada orang tua. Makanya orang-orang yang ngaji ini biasanya durhaka kepada orang tuanya. Ya. Ini tuduhan-tuduhan orang ketika kita membahas masalah ini. Padahal yang kita sampaikan adalah tidak boleh mentaati ulama dan tidak boleh mentaati makhluk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian perhatikan di sini dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah tentang bahayanya kita mengikuti atau taat kepada selain Allah dan Rasulnya dalam perkara yang bertentangan dengan syariat. Yang pertama beliau bawakan di sini adalah asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qala Ibnu Abbas, yushiku an tunzala alaikum hijaratan minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, hampir-hampir turun kepada kalian dari langit batu. Yushaku an tunzala alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir diturunkan kepada kalian batu dari langit. Kenapa? Aku katakan kepada kalian, aku sampaikan kepada kalian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalian mengatakan perkataan Umar dan perkataan Abu Bakar dan perkataan Umar. Ini peringatan keras dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau ingatkan orang-orang yang mengatakan, saya sampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kalian mengatakan perkataan Abu Bakar dan Umar. Berkata Syekh, yushiku yaqrubu hijaratun minas sama wa'idun lahum bil uqubah. Yushiku artinya hampir-hampir turun kepada kalian batu dari atas langit. Dan ini bentuk ancaman ya, bil uqubah. Ancaman berupa hukuman. Atas apa? Atas perbuatan mereka meninggalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengikuti perkataan Abu Bakar dan Umar. Al-makna ahtajju alaikum fil mas'alati bi amrillah wa rasulihi fatukhalifunahu wa tarudduna alayya bi khilafi amrillah wa rasulihi bi qawli Abi Bakr wa Umar. Aku berhujjah kepada kalian dalam satu masalah dengan perintah Allah dan Rasulnya, lalu kalian menyelisihinya dan membantahnya dan membantahku dengan sesuatu yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Fahada yadullu ala annahu la yajuzu mukhalafatu amrillah wa rasulih walau qala Abu Bakr wa Umar wa hum khairun nas ba'dal anbiya. Ini menunjukkan tidak boleh menyelisih perintah Allah dan Rasulnya sekalipun dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, yang mana mereka berdua adalah
manusia terbaik setelah para nabi. Ulama sepakat, manusia yang terbaik setelah nabi adalah Abu Bakar dan Umar. Faman dunahum min babi aula alla yuta'u fima yukhalifu syara'. Maka orang-orang yang di bawah mereka, di bawah Abu Bakar dan Umar, jauh lebih pantas untuk tidak ditaati dalam perkara yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka berdua saja tidak boleh kita taati dalam perkara yang menyelisih Allah dan Rasulnya, apalagi selain mereka. Dari kalangan tabi'in, bahkan dari kalangan sahabat yang berada di bawah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari tabi'in dan ulama-ulama seterusnya. Apakah Abdullah bin Abbas ketika mengucapkan seperti ini beliau meremehkan Abu Bakar dan Umar? Tidak. Ya. Tapi beliau menjelaskan bagaimana kewajiban seorang muslim, kewajiban orang beriman ketika beragama. Dia harus ikuti Allah dan Rasulnya, bukan mengikuti siapa-siapa. Karena agama ini milik Allah. Allah yang mengaturnya. Dan Allah tentukan siapa yang wajib untuk ditaati. Maka Abdullah bin Abbas ketika mengucapkan seperti ini, beliau bukan sedang merendahkan Abu Bakar dan Umar sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang sekarang. Ya. Ketika kita mengatakan bahwa pendapat ini atau pendapat ulama ini lemah, ya. Mereka mengatakan kalian sombong, menyalah-nyalahkan ulama. Kalau sekiranya ini termasuk sombong, lalu bagaimana kita mengomentari ulama-ulama yang saling membantah dari generasi ke generasi? Para sahabat saling bantah satu sama lain. Begitu juga ulama sampai saat ini, mereka saling bantah. Itu masalah ilmiah, itu masalah ijtihad mereka. Kesalahan mereka dalam masalah itu tidak mengurangi kemuliaan mereka sedikit pun. Ya. Dan ini harus dipahami. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis sebuah tulisan, ya, singkat, tulisan yang tidak terlalu panjang namun sangat berharga. Raf'ul malam an a'immatil a'lam. Raf'ul malam artinya menghilangkan celaan dari para imam, itu dari para ulama khususnya imam yang 4. Ketika mereka salah dalam berijtihad, mereka tidak pantas untuk dicela. Karena mereka dalam posisi benar dan salah pun tetap mendapatkan keutamaan, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak pantas untuk dicela. Ya. Dan sebagian orang juga menyangka bahwa dengan kita membahas seperti ini, menyangka bahwa kita tidak butuh dengan ulama. Ya. Bukan itu pembahasannya berbeda. Ini pembahasannya berkaitan dengan perkara yang ulama salah dalam masalah itu. Bukan ini menjadi sikap umum terhadap para ulama, tapi dalam menyikapi kesalahan ulama. Bukan kita meremehkan ulama atau menurunkan kedudukan mereka, tidak. Tapi ini ketika ulama salah dalam suatu masalah. Sekiranya ulama itu tidak bisa salah, maka tidak akan ada perbedaan di kalangan mereka. Ya. Kalau mau bukti bagaimana para ulama kita juga bisa salah, lihatlah perselisihan mereka. Lihatlah perbedaan-perbedaan mereka. Kenapa sebagian ulama membuat ijtihad baru berbeda dengan ijtihad ulama yang lain? Karena mereka yakini ijtihad itu salah. Sehingga mereka punya madhab sendiri. Dan begitu seterusnya. Kalau sekiranya ulama tidak bisa salah, maka tidak akan ada madhab. Tidak akan ada perbedaan pendapat. Ya. Dan ini juga menunjukkan betapa para ulama kita dahulu mereka saling membantah satu sama lain dalam masalah
masalah ijtihadiyah. Dan ketika ulama berbeda pendapat, maka yang benar cuma satu. Ini juga perlu kita pahami. Ketika ulama berbeda pendapat, maka yang benar adalah satu. Itu sebabnya kenapa para ulama berijtihad. Ya. Kalau seandainya semua pendapat itu benar, maka ulama nggak perlu capek-capek berijtihad. Toh ini juga benar. Ya. Itulah sebabnya mereka berijtihad seperti itu, karena mereka yakini bahwa yang benar itu satu. Kalau seandainya semua bisa benar, mereka nggak perlu capek-capek, tinggal ikuti apa yang sudah ada, karena terjamin benar sebagaimana terjaminnya kebenaran Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan di sini perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala. Wa qala Ahmad bin Hanbal, ajibtu liqaumin arafu al-isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, saya heran dengan suatu kaum, mereka mengetahui isnad dan benarnya hadis dan benarnya isnad, lalu mereka mengambil pendapatnya Sufyan. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya hendaknya berhati-hatilah orang yang menyelisihi perintahnya, yaitu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, mereka akan tertimpa oleh fitnah atau mereka akan tertimpa oleh siksaan yang keras. Kemudian Imam Ahmad berkata, atadri mal fitnah, apakah engkau ketahui apa yang dimaksudkan dengan fitnah di sini? Ketika seorang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan tertimpa oleh fitnah. Beliau bertanya, apakah kamu tahu apa itu fitnah di sini? Qala al-fitnatu asy-syirk. Yang dimaksudkan dengan fitnah di sini adalah syirik. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zaygh fayahlik. Bisa jadi ketika dia menolak sebagian dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu muncul dalam hatinya penyimpangan sehingga dia akan binasa. Syekh menjelaskan perkataan Imam Ahmad ini, dia mengatakan ay arafu annahu sahihun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabah, yaitu mereka tahu bahwa hadis itu sahih sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wa hadha min inkaril Imam Ahmad ala man yaf'alu dzalika wa annahu la yaliqu bih. Dan ini adalah bentuk pengingkaran Imam Ahmad kepada orang yang melakukan demikian. Orang yang sudah mengetahui hadisnya lalu mengikuti perkataan ulama seperti Sufyan. Ya. Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah adalah ulama besar. Tapi ketika ucapan mereka menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang wajib diikuti adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ahmad mengingkari orang-orang yang jelas-jelas mengetahui hadis Nabi lalu meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Wa annahu la yaliqu bih, dan itu tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim, meninggalkan hadis Nabi kemudian mengambil perkataan ulama. Thumma qala, lalu beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kemudian beliau mengatakan al-fitnatu asy-syirk, dan fitnah yang dikhawatirkan menimpa orang yang melakukan seperti ini adalah syirik. Karena bisa jadi ketika dia menolak ucapan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncul di dalam hatinya penyimpangan sehingga dia binasa.
Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri mengatakan demikian. Beliau mengatakan, saya tidak berani menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saya khawatir kalau saya menyelisihinya, saya akan binasa. Itu perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, mereka tahu bagaimana wajibnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, wa hadha fihi hadarun aidan an mukhalafatin nas. Ini juga termasuk peringatan dari menyelisihi dalil. Wa in kana al-mukhalifu aliman aziman, sekalipun yang menyelisih dalil itu adalah seorang ulama besar. Wa kana as-sahabatu wa man ba'dahum yusarrihuna bi annahu la yajuzu ta'atuhum fi mukhalafati amrillah wa rasulih. Dan para sahabat dan orang-orang setelah mereka menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwasanya tidak boleh mentaati mereka. Jadi mereka mengatakan kalian tidak boleh mengikuti kami dalam perkara yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Fal wa'idu fi man istahallal muharram bi fatwa Zaidin wa huwa ya'lamu annahu khilafu syar'. Dan ancaman ini berkaitan dengan orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dengan fatwa seseorang. Dengan berdasarkan fatwa seseorang, dia berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Wa huwa ya'lamu annahu khilafus syar'i, padahal dia tahu itu bertentangan dengan syariat. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, kalau orang mengikuti seorang di dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan dia tahu itu termasuk menghalalkan apa yang diharamkan, maka dia kufur. Ya. Ini bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ada penjelasan yang cukup rinci dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam masalah ini. Perlu kita bacakan agar kita benar-benar jelas memahami apa maksud dari pembahasan ini. Dan tidak semua orang yang mengikuti ulama yang salah lantas dia keluar dari Islam atau menjadikan orang yang dia ikuti sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mentaati mereka dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, yakununa ala wajhain. Ini terjadi dari dua sisi. Ya, mentaati orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini terjadi dari dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, annahum ya'lamuna annahum baddalu dinallah fayattabi'unahum ala at-tabdil fayataqiduna tahlila ma harrama Allah wa tahrima ma ahalla ittiba'an li ru'asaihim ma ilmihim bi annahum khalafu dinar rasul sallallahu alaihi wasallam fahada kufrun. Yang pertama, mereka tahu bahwa ini bentuk mengganti syariat Allah. Lalu dia ikuti hukum yang telah diganti. Padahal dia meyakini apa yang diganti itu. Ya. Dia meyakini penghalalan terhadap apa yang diharamkan dan pengharaman terhadap apa yang dihalalkan. Jelas sampai di sini? Jadi dia tahu bahwa itu merubah hukum dari haram menjadi halal dan halal menjadi haram. Lalu perubahan itu dia ikuti. Yang dihalalkan dari yang haram itu dia yakini itu yang benar. Maka ini hukumnya apa? Kufrun. Ya, misalnya ada orang yang mengatakan khamar itu halal. Ya, semua dia tahu bahwa
mengatakan khamar halal, ini mengganti hukum Allah Azza wa Jalla. Lalu dia ikuti dan dia yakini bahwa khamar itu halal, maka orang seperti ini kufur. Jelas? Ya. Baik itu dalam masalah menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dengan syarat dia ketahui itu termasuk merubah hukum Allah dan dia meyakini perubahan itu. Ya. Maka ini termasuk kufur. Faqad ja'alahu Allah wa rasuluhu syirkan. Dia telah menjadikan Allah dan Rasulnya sekutu. Wa illam yakunu yusalluna lahum wa yasjudun. Sekalipun dia tidak salat kepadanya dan sujud kepadanya, tapi dia telah menyekutukan Allah dalam masalah ketaatan. Karena wajib kita esakan Allah di dalam ketaatan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ayyakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bi tahrimil halal wa tahlimil haram thabitan. Dia meyakini bahwa ini termasuk merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa ini termasuk merubah hukum Allah, tapi dia tidak meyakini itu. Contoh yang sama dengan tadi. Ada orang yang menghalalkan khamar. Dia ya tetap yakin bahwa khamar itu haram. Ya. Karena dia tahu ini termasuk merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Lakin ata'uhum fi ma'siyatillah. Tapi dia taat kepada orang itu sebagai bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yaf'alul muslim ma yaf'aluhu minal ma'asi allati ya'taqidu annaha ma'asin. Ini sama seperti setiap muslim yang melakukan maksiat yang meyakini itu tetap perbuatan maksiat. Fahaula'i lahum hukmu amsalihim min ahli dzunub. Maka orang yang seperti ini hukumnya seperti pelaku maksiat. Dia melakukan dosa besar. Tidak sampai kufur. Karena dia tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, tapi dia ikuti. Namun dia tidak meyakini perubahan itu. Dia meyakini hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan meyakini hukum yang dirubah oleh orang itu. Dia tetap meyakini khamar itu haram, tapi dia tetap minum. Waliyadzubillah. Maka ini sama seperti pelaku maksiat. Jelas? Bedanya dengan yang pertama? Jelas kira-kira? Jelas ya? Ya, jangan sampai salah nanti semua orang antum komentar ini termasuk yang kufur ini. Dan kebanyakan orang jamaah yang dirahmati Allah dalam masalah ini jatuh pada perkara yang kedua. Sedikit yang melakukan seperti yang pertama. Tapi ini tetap juga termasuk yang harus diperingatkan. Ya. Bukan berarti ini masalah yang remeh. Ya. Karena maksiat juga termasuk menyelisih Allah dan Rasulnya. Itulah sebabnya kenapa maksiat itu tetap ada unsur kufurnya, tapi tidak kufur besar. Ya. Makanya Nabi SAW menyebutkan beberapa dosa besar sebagai kufrun. Ya. Karena dari sisi itu, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Masih ada penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sedikit masih penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang masalah tadi. Kemudian beliau melanjutkan, "Tsumma ittiba'u hadha al-muharrim wal muhallil in kana mujtahidan qasduhu ittiba' ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lakin khafi 'alaihi al-haqqu fi nafsi al-amr wa qad ittaqallaha mastata' fa hadha la yu'akhidhuhu Allah bi khata'ihi." Kemudian mengikuti orang yang mengharamkan dan menghalalkan jika dia berijtihad dan tujuannya adalah untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan dia ikut itu adalah untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia berusaha
untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tidak mengetahui yang benar dalam masalah itu. Dan dia telah berusaha bertakwa kepada Allah sebisa mungkin untuk mengetahui yang benar. Maka ketika orang seperti ini salah, dia tidak berdosa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukumnya. Jadi kalau orang itu bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, tujuannya adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam suatu permasalahan dia salah dan dia tidak tahu yang benar. Ya, dia kira benar adalah apa yang dia ikuti. Dan dia sudah berusaha di situ bertakwa kepada Allah, mengikuti yang benar. Dan dia anggap itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah syariat Allah tabaraka wa taala. Lalu dia salah, maka dia tidak berdosa. Kemudian bahkan bisa jadi dia mendapatkan pahala karena usahanya. Akan tetapi man alima anna hadha khata'an fima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ittaba'u ala khata'ihi falahu nasibun min hadha asy-syirk alladhi dhammahu Allah. Tetapi kalau dia tahu ini salah, ya, menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun tetap dia ikuti kesalahan tersebut, maka dia termasuk mendapatkan bagian dari kesyirikan yang Allah celah. Dia tahu itu salah, ya, tapi tetap menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan bagian dari bentuk kesyirikan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak sampai ke kufur. Kenapa? Karena tetap dia meyakini itu salah. Ya. Maka dia tetap mendapatkan bagian dari kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala celah. Wa amma in kana al-muttabi' lil mujtahid ajizan an ma'rifatil haqq 'ala at-tafsil wa qad fa'ala ma yaqdiru alayhi mithluhu min al-ijtihad fi at-taqlid fa hadha la yu'akhadhu in akhta. Adapun jika orang yang ikut dia berusaha mengikuti orang yang berijtihad dan dia tidak mampu untuk mengetahui kebenaran secara rinci, dan dia telah melakukan apa yang dia wajib lakukan seperti bertanya misalnya, ya, dia anggap orang tempat dia bertanya orang alim, ya, berdasarkan yang dia ketahui dan tujuannya ingin mencari kebenaran, lalu dia bertanya atau menuntut ilmu di orang itu, ternyata orang yang diikuti salah, maka ini juga tidak berdosa, ya. Orang yang berusaha mengikuti orang yang dia anggap alim, dia lakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagai orang awam untuk taklid, fahada la yu'akhadhu in akhta. Maka orang seperti ini tidak berdosa dengan kesalahannya. Akan tetapi wa amma in qallada syakhsan duna nadhirihi bimujarradi hawa, tapi kalau dia mengikuti seorang semata-mata karena hawa nafsu, dia membelanya tanpa dasar ilmu dan kebenaran, maka perbuatan ini termasuk perbuatan jahiliyah, ya. Jadi pokoknya kalau orang itu mengatakan sesuatu, dia pasti ikut. Dia tidak peduli salah atau benar, dia ikuti. Maka ini termasuk perbuatan jahiliyah. Ini rincian dari pembahasan ini, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Jadi kalau misalnya ada orang awam, dia mengetahui ini adalah orang alim, lalu dia bertanya, maka sampai di situ kewajibannya. Kalau dia salah, ya, di dalam dia berusaha mencari kebenaran, tidak akan berdosa. Tapi kalau dia tahu ini salah, lalu tetap dia ikuti, maka dia mendapatkan bagian dari unsur kesyirikan yang dicela oleh Allah tabaraka wa taala, walaupun tidak sampai kepada kufur. Kapan dia menjadi kufur? Kalau dia meyakini yang salah itu benar, ya, sebagaimana yang disebutkan di awal tadi.
Kemudian di sini kita habiskan. Beliau menyebutkan hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra' hadhihi al-ayah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Adi bin Hatim mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tadi. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kami tidak menyembah pendeta-pendeta itu. Bagaimana kami dikatakan menyembah mereka padahal kami tidak menyembahnya? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan dari selain Allah. Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak menyembahnya. Lalu Nabi SAW bersabda, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu. Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian ikuti apa yang mereka haramkan? Dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, lalu kalian mengikuti apa yang mereka halalkan? Faqultu bala. Lalu Adi bin Hatim mengatakan, benar ya Rasulullah, itu yang kami lakukan. Ketika pendeta-pendeta mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mereka ikuti. Ketika pendetanya mengharamkan apa yang dihalalkan, mereka ikuti. Lalu Nabi SAW bersabda, fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk menyembah mereka. Mengikuti apa yang mereka halalkan dan haramkan, bukan mengikuti apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, ini penjelasannya sama dengan Syekhul Islam tadi. Faman ata'al ulama wal umara fi tahlilil haram awil aks wa i'tiqadu anna hadha jaizun ma'al ilm bi annahu khilafu syar'illah fahada yakunu ibadatan lahum wa kufrun. Barang siapa yang mentaati para ulama dan penguasa di dalam menghalalkan yang haram atau sebaliknya, dan meyakini itu boleh padahal dia tahu itu menyelisih syariat Allah, maka ini termasuk menyembah mereka, dan ini termasuk kufur. Amma idza taba'ahum jahlan aw ijtihadan fahada la yakunu ibadatan lahum. Adapun kalau mengikuti mereka karena jahil atau berijtihad mengikuti yang benar, maka perbuatan ini tidak termasuk menyembah mereka. Wala yadkhul fil wa'id, dan tidak termasuk dalam ancaman. Li'anna al-insana mutalibun bi su'alil ulama wal akhdhi bi fatwahum fima la ya'lam mukhalafatahu li syar'illah. Karena seorang diwajibkan untuk bertanya kepada para ulama dan mengambil fatwa mereka pada perkara-perkara yang mereka tahu tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tahu misalnya jelas-jelas riba itu haram, sengaja dia cari ulama-ulama yang bisa menghalalkannya. Ini berbahaya. Ya. Sikap-sikap seperti bisa berbahaya. Jadi kalau dia berusaha bertanya kepada ulama yang dia tidak tahu kalau itu salah, lalu dia mengikuti fatwa yang salah itu, maka orang yang mengikuti fatwa yang salah dan melakukan kewajibannya sebagai orang awam bertanya tidak berdosa karena dia telah melakukan kewajibannya. Jelas ini jamaah dirahmati Allah. Makanya itu pentingnya kita di dalam masalah ilmiah, dalam masalah urusan agama kita bertanya, bukan kita sebagai orang awam yang menjelaskan. Apalagi dalam perkara-perkara besar yang mencakup orang banyak, kita hati-hati. Ya. Kewajiban kita bertanya. Kalau kita orang awam sebagai penuntut ilmu bertanya. Ya. Jangan kita nanti berfatwa lagi. Ya. Dan parahnya lagi kalau fatwa ini bentuknya mengharuskan orang lain untuk mengikuti fatwa ini. Ingat, mengikuti fatwa itu tidak harus. Siapa yang harus mengikuti fatwa? Orang yang bertanya. Orang yang bertanya
dia yang wajib mengikuti fatwa. Orang lain tidak wajib. Kewajibannya dia apa? Bertanya. Ya. Kalau dia tahu tempat dia bertanya tentang suatu fatwa, dia tanya dulu. Ada fatwa seperti ini bagaimana? Dia tanya. Jadi ingat, fatwa itu dia tidak seperti keputusan hakim. Ya. Fatwa itu tidak wajib untuk diikuti. Ya. Tidak wajib untuk diikuti. Siapa yang wajib mengikuti fatwa? Yang bertanya. Ya. Maka kita tidak boleh memaksakan orang itu mengikuti fatwa tertentu seperti dalil, tidak boleh. Ya. Ini terkadang sebagian orang salah memahami fatwa itu seperti dalil. Tidak. Fatwa itu tidak seperti dalil. Apalagi kalau ini dijadikan sebagai sebab menyesatkan orang. Oh, dengan fatwa ini dia sesat. Yang bisa menyebabkan orang sesat itu ijma, bukan fatwa, yaitu bagian ijtihad para ulama. Ya. Dan jangan kita bersikap dari fatwa yang kita ikuti, apalagi kalau sikap itu bentuknya menghajar orang atau mengeluarkan orang dari ahlus sunnah, apalagi mengeluarkan orang dari Islam. Kita sebagai orang awam, jamaah yang dirahmati Allah, sebagai talibul ilmu belajar. Apa tahapan-tahapan kita belajar? Ya seperti ini kita belajar. Ada yang kita tidak paham, bertanya. Jangan jadikan diri kita sebagai mufti yang menyuruh orang, ini ada fatwa, antum wajib ikuti. Ini bisa jadi juga termasuk mengajak orang mengikuti kita. Maka yang benar itu adalah mengajak orang itu mengikuti Allah dan Rasulnya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم